Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fatihah Nur Adina, kelas 6B SD Pupuk Kujang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Benda-benda langit anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Lintasan yang dilalui untuk mengelilingi matahari dinamakan orbit. Suhu matahari kurang lebih 5.500 derajat Celcius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Diameter Merkurius 4.878,4 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran dari bumi. Venus adalah planet paling panas dalam tata surya. Suhu permukaan Venus mencapai 470 derajat Celcius. Planet ini selalu tampak bercahaya terang. Diameter Venus 12.100 km, hampir sama dengan Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Planet Mars disebut juga planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter Mars sekitar 6.786 km. Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet Jupiter 142.984 km atau sekitar 11 kali ukuran dari bumi. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut berbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet paling ringan. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari. Diameternya mencapai 51.118 km. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari. Neptunus hampir sama dengan Uranus, yaitu diameternya 49.528 km. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gravitasi, rotasi, dan revolusi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gravitasi matahari mengakibatkan benda-benda langit berada pada orbit masing-masing dalam mengikuti matahari. Rotasi adalah benda pada suatu sumbu yang tertutup, misalnya perputaran gasing atau perputaran bumi pada porosnya. Untuk bumi, rotasi ini terjadi pada poros utara dan selatan. Garis tegak yang sedikit miring ke arah kanan. Selanjutnya, revolusi. Revolusi yaitu pergerakan satelit alami mengelilingi planetnya. Misalnya, bumi memerlukan waktu 365,26 hari untuk menyelesaikan satu kali mengelilingi matahari atau melakukan
revolusi. Demikian pembelajaran kita bersama-sama hari ini tentang tata surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.